see how it works out, but they're very good. نداشتیم آنچه که بوده ارائه درخواست مذاکره همراه با Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog, masih bersama Pak Fahmi Rani dan juga Prof. Hikmanto Juwana. Saya mau ke Pak Fahmi kembali. Pak Fahmi, Filipina sudah menyatakan krisis energi. Ya. Terus kemudian utamanya BBM begitu ya. Berbagai negara ini sekarang sedang menyusun strategi karena 20%-nya masih terhambat di Hormuz begitu. Kalau menelisik apa strategi mereka yang berupaya untuk mempertahankan stabilitas energi negaranya, dan kemudian apa yang Indonesia bisa lakukan juga, strategi apa yang bisa mempertahankan stabilitas energinya agar tidak kalah dengan negara lain. Kita masih berebut nih dengan negara lain, bisa dikatakan gitu, Pak Fahmi. Ya, jadi kalau melihat negara-negara lain sudah dengan sikap mengambil kebijakan dan upaya-upaya untuk mengatasi krisis energi global tadi gitu ya. Di Eropa Barat misalnya mengeluarkan cadangan strategisnya dalam jumlah besar. Jepang melakukan hal yang sama gitu ya. Kemudian Australia itu membebaskan pajak untuk energi. Kemudian Filipina tadi dikatakan menetapkan darurat energi tadi. Ya. Malaysia itu memotong kuota subsidi BBM-nya dalam jumlah yang cukup besar juga. Nah, Indonesia sebelum hari ini tadi itu hampir tidak ada kebijakan yang diambil gitu ya. Kalaupun ada wacana tadi sudah katakan adanya work from home, kemudian konversi kendaraan listrik, transisi energi, yang semuanya ini tidak efektif untuk mengatasi masalah jangka pendek kelangkaan dan harga BBM yang meningkat gitu ya. Nah, baru hari ini tadi pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga BBM, kemudian juga Menteri memutuskan juga untuk melakukan pembatasan dalam pembelian semua BBM tadi. Diharapkan itu akan cukup efektif untuk melakukan penghematan tadi, sehingga bisa mengurangi beban APBN dalam pemberian subsidi tadi. Nah, ini saya kira harus ditempuh oleh pemerintah dengan sungguh-sungguh, dengan serius, karena permasalahan kelangkaan pasokan dan juga kenaikan harga ini saya pikir akan terjadi cukup lama gitu ya. Apalagi misalnya tadi disampaikan Prof. itu ada potensi penyerangan darat misalnya. Ini juga akan berlama perang. Atau kalau misalnya itu ya perangnya itu selesai, taruhlah bulan depan gitu ya, kan banyak juga infrastruktur energi yang kemudian rusak dari kedua belah pihak itu ya, baik itu dari Iran, Israel atau juga negara-negara Teluk itu ya. Untuk bisa kembali lagi ini kan butuh perbaikan gitu ya. Nah, sehingga krisis energi ini akan bertahan lama gitu ya. Kalau misalnya patokannya itu perang selesai, itu masih plus untuk upaya perbaikan dari instasi energi tadi, sehingga bisa memproduksi dan bisa memproses tadi. Misalnya Oman itu sudah tidak bisa lagi mengekspor gas, padahal dia pakai ekspor terbesar gitu ya, karena infrastrukturnya rusak gitu ya. Nah, dalam kondisi ketidakpastian ini, saya berharap pemerintah Indonesia itu ya harus benar-benar waspada dan memberikan prioritas untuk mengatasi masalah-masalah yang akan timbul tadi gitu ya. Karena ini resikonya cukup berat terhadap perekonomian, terhadap inflasi, terhadap daya beli, terhadap kurs rupiah, yang ini akan menjadi faktor penentu yang menimbulkan krisis terhadap kondisi di Indonesia. Dan kita ingat pada saat Pak Harto jatuh itu tidak berapa lama setelah menaikkan harga BBM gitu ya. Jadi saya kira pemerintah harus waspada dan belajar dari keadaan-keadaan sebelumnya agar
kita selamat gitu ya sebagai bangsa ini, jangan sampai kemudian karena krisis energi global ini kita tidak mampu mengatasinya sehingga kita terpuruk sebagai satu bangsa. Ini kan sangat disayangkan itu, Mas Irfan. Oke, baik. Pak Fahmi, berapa proyeksi harga minyak tertinggi menurut Anda yang mungkin terjadi dalam 30 hari ke depan? Karena kita tidak tahu tanda perang ini akan berakhir begitu ya. Dan berapa lama Indonesia mampu bertahan dengan asumsi harga di level tertinggi itu tanpa melakukan koreksi fiskal yang dramatis yang tadi di awal sudah Anda sebutkan? Karena ekonom banyak yang memperkirakan bahwa kenaikan $1 per barel saja belanja APBN kita bebannya 6-7 triliun begitu. Ya, betul sekali itu ya. Jadi setiap kenaikan $1 tadi akan menaikkan tambahan beban APBN 6,7 triliun itu ya. Nah, kalau kemudian ini perang tidak tahu kapan berakhirnya itu ya. Kemudian masih ditambah perbaikan atau pembangunan kembali infrastruktur energi, maka ini masih lama itu ya. Barangkali sampai 3 bulan lah misalnya itu ya. Nah, dalam 3 bulan ini kalau kita gunakan data historis kenaikan harga minyak yang awal sebelum perang itu sekitar 60-an itu ya. Sekarang sudah 115. Nah, saya prediksikan dengan menggunakan data historis tadi, kalau kondisi perang tidak berubah setelah masih tutup, maka bisa mencapai 200 itu tidak mustahil gitu ya. Nah, yang dilakukan oleh Indonesia tadi juga sampai kapan tidak menaikkan harga BBM itu ya. Saya kira pada saatnya juga tidak kuat juga itu ya. Oleh karena itu harus ada suatu indikator yang terukur itu ya. Misalnya itu ya, kalau harga minyak dunia mencapai di atas 150, maka pada saat itulah Indonesia akan menaikkan harga BBM. Nah, ini yang perlu disampaikan ke rakyat gitu ya, perlu dikomunikasikan ke rakyat sehingga rakyatnya kemudian siap dan ikut mempunyai sense of crisis dan ikut berpartisipasi dalam mengatasi masalah tadi gitu ya. Kalau kemudian diminta berhemat pakai naik sepeda, barangkali dia akan mau melakukan juga karena ini memang permasalahan bersama antara pemerintah dan juga rakyat tadi gitu ya. Tapi kalau komunikasinya ditutup-tutupi bahwa persediaan aman, harga tidak naik, ini informasi yang menurut saya tidak lengkap dan menimbulkan banyak penafsiran. Sehingga justru ini memicu panik buying bisa juga gitu. Jadi, Pak Fahmi, tadi 3 bulan yang Anda perkirakan ke depan kalau memang ini tidak berakhir begitu ya, tapi lonjakan harga minyak pasti akan masih terdampak begitu ya. Apakah ini akan mengulang krisis pada zaman Soeharto yang tadi Anda sebutkan? Tapi kita komparasi zaman Soeharto itu kan swastanya yang susah, kemudian pemerintahnya bantu. Kalau zaman sekarang kan pemerintah yang susah, bagaimana kemudian rakyat yang ngebantu? Kalau cuman berhemat, ya bisa lah. Tapi langkah lain seperti apa? Apakah ini akan mengulang zaman itu ke zaman sekarang? Nah, saya kira gejalanya kan hampir sama gitu ya. Jadi misalnya dengan krisis energi ini menyebabkan inflasinya tinggi. Dengan inflasi tinggi maka manufaktur tadi, cost of operasionalnya kan juga jadi tinggi gitu ya, karena bahan bakunya diimpor dan sebagainya itu, maka bisa juga kemudian menyebabkan PHK misalnya. Kemudian daya beli masyarakat semakin turun, kemiskinan semakin meningkat gitu ya. Tadi rupiah juga semakin terpuruk misalnya, maka semua indikator tadi akan terpenuhi sama seperti dengan tahun 98 tadi. Nah, maka kalau tidak ada suatu mitigasi yang tepat dan hati-hati gitu ya, maka tidak menutup kemungkinan gitu ya, krisis ekonomi tadi bisa terulang kembali di Indonesia gitu ya, dengan kondisi semacam itu. Dengan asumsi tadi misalnya perang masih taruhlah 1 bulan gitu ya, tapi perbaikan infrastruktur butuh 2 bulan kan 3 bulan. Maka saya asumsikan selama 3 bulan itu harganya ya tetap bertengger di atas 100 tadi. Maka harus ada indikator tertentu dia. Harga 150, maka pemerintah tidak tahan lagi harus menaikkan, dan rakyat saya yakin bisa menerima itu ya. Daripada hanya ditutup-tutupi atau diberikan PHP itu ya. Baik, Pak Fahmi, bukan sekedar
menakut-nakuti, tapi bayang-bayang krisis sudah ada di depan mata. Tadi Prof. Hik mengatakan bahwa serangan darat ini menargetkan Pulau Kart, begitu ya, Abu Musa, terus juga kemungkinan akan menggerbek pesisir sekitar Hormuz karena menghancurkan senjata Iran, begitu. Kalau saya salah tidak dikoreksi, Prof. Hik. Kemudian juga ada terusan Suez dan Bab al-Mandeb yang tadi juga akan berdampak, begitu. Kalau menurut Anda, Prof. Hik, bayang-bayang krisis energi ke depan dengan skema penyerangan ini niscaya terjadi? Jadi begini, kalau sekarang ini saya melihat bahwa kapal-kapal tanker yang sudah mengangkut minyak dari negara-negara Teluk ini kan sekarang sudah mau keluar dari Selat Hormuz, dan itu sudah banyak sekali kapal-kapal itu. Cuman Iran menutup akses itu, tetapi dengan catatan memberikan akses yang sangat terbatas. Nah, akses ini diberikan kepada sahabat dari Iran. Jadi mereka yang mau bernegosiasi dengan Iran. Misalnya saja kita bernegosiasi, kita sudah dapat lampu hijau. Lalu kemudian ada dari Prancis, Italia juga sudah melakukan, Spanyol juga sudah melakukan. Mungkin mereka akan dapat lampu hijau, dan kemudian juga Turki. Nah, sekarang permasalahannya adalah negara-negara akan berlomba-lomba untuk mendekati Iran agar kapal-kapal tanker mereka ini bisa keluar. Dan kalau ini bisa keluar, ini berarti krisis itu akan bisa teratasi dalam waktu dekat walaupun perang masih berlangsung. Tapi catatan saya adalah kalau misalnya kita menjadi sahabat dari Iran, teman dari Iran sehingga kita diberikan akses, pertanyaan saya adalah bagaimana dengan sikap Amerika Serikat terhadap mereka yang mendapat akses? Kita belum Indonesia dipertimbangkan sama Iran kalau melakukan negosiasi untuk melewati Selat Hormuz, Prof. Hik. Kita sudah dapat lampu hijau. Itu yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri bahwa kita boleh, cuman ada masalah teknis yang